Kripto lagi hijau. Bagi yang kurang akumulasi atau bahkan belum memiliki koin, apakah sekarang waktu yang tepat untuk buyback kembali? Dan apakah kita udah ketinggalan kereta? Kita akan ngebahas hal itu ya. Sekaligus kita juga akan ngebahas tentang Ethereum upgrade, dan juga kita akan ngebahas dari makroekonomi dan efeknya ke kripto. Tapi sebelum itu, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Buat yang gak suka videonya, teman-teman boleh kok dislike dan unsubscribe supaya nggak muncul lagi di home YouTube kalian dan juga channelnya nggak bisa dicari. Oh iya, buat teman-teman yang mau dapat free membership cuan kripto, komen juga setiap videonya ya, karena setiap akhir bulan kita akan adakan undian untuk 2 orang pemenang. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing kapan saya masuk market, dan dari beberapa update belakangan, koin yang kita masukin itu profit semuanya, dan profitnya juga lumayan bagus. Mohon maaf ya, update-nya agak lama karena saya kebanyakan aktif di grup, rata-rata video private. Ini untuk sharing entry. Buat yang nggak mau nunggu giveaway untuk langsung masuk, nanti di video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu dari rilis data CPI dan juga PPI yang baru aja. Dari 2 data belakangan itu, CPI dan juga PPI itu turunnya lumayan banget loh. Bahkan CPI atau inflasinya itu turun 1%. Ini penurunan yang paling besar selama setahun belakangan. Paling besar itu kita ngeliat penurunan CPI hanya 0,6% 2 kali. Dan juga dari data PPI yaitu producer price inflation atau harga modal simpelnya ya, itu juga turun banget. Bisa dikatakan nih, usaha The Fed menaikkan suku bunga akhirnya membuahkan hasil nih. Dan dengan turunnya inflasi yang cukup signifikan ini, seharusnya nggak ada alasan untuk The Fed seagresif atau menaikkan lagi suku bunga. Kalau kita ngeliat dari konsensus pasar, di target rate probabilities buat meeting tanggal 3 Mei itu, para pelaku pasar cukup pede The Fed nggak akan naikin suku bunga. Ada sekitar 65% nih yang meyakini The Fed pause interest rate. Dan dari report FOMC minutes, beberapa Fed members itu mempertimbangkan untuk menghentikan sementara kenaikan suku bunga di bulan Maret. FOMC minutes itu udah dilakukan ya 1 bulan lalu. Jadi ini reportnya aja. Di bulan Maret kemarin kan kita udah ngeliat tuh kenaikan suku bunganya 0,25%. Alasannya ya karena kenaikan suku bunga itu membuat retail bank pada bangkrut. Dan kalau ada banyak bank yang failure itu bisa membuat ekonomi jatuh ke resesi. Ini kata report bulan lalu, tapi baru dirilis kemarin atau tadi pagi. Dan karena kita ngeliat udah ada data yang cukup bagus nih dari sektor CPI dan juga PPI, seharusnya nggak ada alasan kuat untuk The Fed terus menaikkan suku bunga. Seenggaknya menghentikan sementara atau pause deh ya. Dan jika The Fed menghentikan sementara kenaikan suku bunga, itu bisa bagus banget loh untuk market bisa euforia. Bisa-bisa banyak orang kaya nih yang naruh uangnya di emas atau aset yang paling aman saat krisis, itu akan balik lagi nih ke aset ya bisa dikatakan sedikit beresiko lah, contohnya kayak stock market dan juga kripto. Kalau dari technical analysis sih, ini emas udah masuk weekly big supply nih. Bisa dikatakan juga ini sebagai triple top ya, calon-calon triple top dan akan balik arah. Jadi harap hati-hati kalau teman-teman yang memiliki emas terus tiba-tiba harganya drop, jangan kaget ya, karena dari segi fundamental makroekonomi sekaligus dari teknikal itu juga mendukung untuk terjadinya balik arah terhadap emas. Lalu sekarang kita ngeliat deh ke berita bagus lainnya. Sebenarnya ada banyak banget berita bagus nih ya. Yang saya mau bahas sedikit di sini adalah tentang Ethereum staking yang udah di-unlock sejak Shanghai Shapella upgrade tadi pagi. Kita kan ngeliat ada banyak banget loh Ethereum yang udah di-unlock. Bahkan total Ethereum yang di staking itu ada 15% dari total supply Ethereum yang sedang berjalan. Kan ada banyak banget tuh orang yang takut kalau Ethereum akan ngedump. Tapi jangan khawatir ya, karena mereka itu harus nunggu withdrawalnya, nggak bisa langsung unlock semuanya. Dan yang bisa unlock semuanya atau withdrawal semuanya hanya 44%-nya. Tapi uniknya di sini mayoritas yang melakukan withdrawal itu hanya menarik keuntungan dari staking rewardnya aja, bukan secara full. Mungkin sebab lainnya karena average price-nya saat mereka men-stack Ethereum itu adalah sekitar $3.100. Sekarang itu kan Ethereum baru nyentuh tuh $2.000 ya. Jadi mayoritas staker itu lagi pada keadaan rugi tuh. Dan ngelihat progress development dari Ethereum itu sangat bagus. Dan ada hal unik lainnya lagi nih. Kalau kita ngelihat dari total Ethereum yang dideposit pada saat ini ya, itu justru malah jauh lebih tinggi daripada yang di withdraw. Dan kalau kita ngelihat dari total supply-nya Ethereum pada saat ini itu justru malah Ethereum terdeflasi. Ini kebalikannya dari inflasi loh ya. Jadi makin lama itu Ethereum nilainya malah justru makin naik dibandingkan mata uang ya. Yang ditakutkan itu adalah hasil dari stakingnya nggak mencukupi permintaannya. Kalau seperti itu kan harga Ethereum bisa naik gila-gilaan ya.
dan akan membuat banyak orang itu ingin memiliki Ethereum. Kalau seperti itu justru malah nggak sustainable naiknya, itu malah bahaya loh, bisa terjadi pump and dump. Lebih baik saat investing adalah slow but sure. Slow and sure win the race. Lanjut, sekarang kita ke technical analysis. Tapi sebelumnya tolong like dan subscribe ya kalau teman-teman ngerasa ini infonya berguna. Di technical analysis kita ngelihat apakah sekarang merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau akumulasi. Karena sometimes kalau kita ngelihat dari fundamental aja, atau lebih bahayanya lagi kita ngelihat dari news, itu malah justru berkebalikan ya dari keadaan nantinya. Saat newsnya bagus banget, tahu-taunya besoknya ngedam, atau saat newsnya jelek banget, tahu-tahu besoknya malah ngepump. Pernah ngerasain seperti itu? Tulis dong di kolom komentar kalau banyak yang pernah ngerasain begitu atau bahkan masih ngerasain kayak gitu ya. Beli saat newsnya bagus, tahu-tahu besoknya malah ngedam. Nanti biar saya edukasiin deh di sini apa yang seharusnya dilakukan. Pertama kita masuk dulu nih dari Bitcoin. Akhirnya dari Bitcoin kita ngeliat ada yang terjadi breakout juga nih. Di update sebelumnya saya kan ngebahas tuh, dan ada coret-coretan juga tentang area potensial resistance atau penahan. Kita putar dulu sebentar ya. Resistance berkali-kali ditabrakin itu lama-lama order jualnya akan makin tipis. Sekalinya ada dorongan kuat itu bisa jebol dan nge-push harganya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena itu ada banyak orang juga loh yang ngambil posisi short, dan ketika posisi shortnya ketutup karena likuidasi ataupun stop loss, itu akan nambah bahan bakar untuk nge-push Bitcoin naik lebih tinggi. Nah seperti itu ya, akhirnya kita ngelihat seller kalah juga karena udah berkali-kali tuh resistance Bitcoin ditabrakin dan habis juga order jualnya. Di sini Bitcoin baru mencapai first target di 30.800. Di coret-coretan kemarin juga saya ngasih gambaran di sini ada area resistance sedikit, dan sekarang menjadi penahan hanya sebagai area stop sementara. Bearish divergence yang kemarin itu sudah diinvalidasi, walaupun sekarang membuat bearish divergence yang jauh lebih besar lagi nih. Tapi jangan khawatir, yang namanya bearish divergence itu merupakan indikator lagging atau terlambat. Itu baru tanda awal aja, dan sering banget divergence itu ngasih kita one last push lagi. Sekarang Bitcoin lagi struggle mencoba menembus resistance kecil ini. Probability terbesarnya kita ngeliat ada sedikit konsolidasi dulu untuk mereset RSI atau momentum indikator nih. Best case skenario-nya adalah kita inginnya ngelihat Bitcoin terkonsolidasi aja dan lama-lama momentum indikatornya itu makin turun. Jika terjadi best case seperti itu adalah alternatif koin yang akan gantian naik. Cash netralnya adalah momentum indikator turun sekaligus membawa harga Bitcoin turun juga meretest resistance yang sebelumnya di breakout sekitar 28.400, lalu memberi dorongan naik untuk ngetes lagi ke 31.500 bahkan 32.000. Kalau terjadi case seperti ini, kita masih bisa mengakumulasikan beberapa alternatif koin pilihan kita untuk persiapan all season. Worst case scenario-nya adalah Bitcoin justru malah drop lagi nih, membuat one leg down yang lebih besar dari rally yang terjadi 4 bulan belakangan. Kita ngeliat dari bigger picture ya, karena market itu bergerak secara struktural. Kalau kita tarik garis trendline itu bisa dibuat secara 2 poin, tapi lebih bagus adalah lebih banyak, karena akan semakin memvalidasi kalau semakin banyak poin yang disentuh. Secara textbooks 2 poin itu sudah cukup, jadi kita biarkan seperti ini aja. Worst case scenario-nya jangka pendek adalah Bitcoin ngetes lagi ke 25.000, tapi saya agak ragu nih. Kalau ngeliat dari fundamental ekonomi, itu mendorong untuk rata-rata aset beresiko seperti stock market dan juga kripto bisa naik. Ya seenggaknya konsolidasi deh ya untuk ngambil momentum sampai bulan Mei, dan hati-hati terhadap bulan Juni nanti. Diekspektasikan bulan Juni itu terjadi koreksi yang cukup signifikan. Saya belum share alasannya di sini ya, saya udah share duluan di grup karena kemarin itu saya minta seenggaknya ada 250 likes atau 150 komen yang di video terakhir, tapi likesnya itu nggak sampai ya. Yang nonton 1800 tapi likesnya cuma 160. Tapi ya sudahlah, itu masih lama deh ya. Kita ngeliat kondisi yang terjadi sekarang dulu nih. Lebih make sense itu dari keadaan ekonomi, Bitcoin terkonsolidasi atau tertahan aja nih di 28.000, ngetes 32.000 sampai bulan depan di range ini aja nih. Gak nutup kemungkinannya juga kita ngetes ke area 35.000. 35.000 juga menjadi targetnya Bitcoin loh. Alasannya di 35.000 itu ada gap turunnya Bitcoin. Kebanyakan gap itu akan terisi di kemudian harinya. Buat yang menyangkal gap ini hanya terjadi di stock market, coba pikirin deh, rata-rata pelaku stock market itu juga trading di Bitcoin loh. Retail di stock market
juga banyak yang udah beralih ke kripto. Forex pun juga sama. Kalau nggak percaya ya lihat aja chart ini nih. Ini kan merupakan chart yang dipakai oleh institusi nih, yang biasanya trading di stock market. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman nggak percaya, seenggaknya jadi bahan pertimbangan. Untuk case-nya Bitcoin seperti itu ya. Sooner or later area resistensinya akan dites juga nih dari 31.500 sampai 32.000. Buat yang ngerasa ketinggalan, kita masih punya support yang menarik nih di kisaran 28 ribuan. Itu juga someday akan dites. Kalau untuk waktu dekat ini ya sekarang lagi di tengah-tengah nih, risk reward rasionya kan nggak bagus ya. Lalu next kita ke Ethereum. Jarang-jarang ya saya analisis 2 koin, rata-rata saya analisis 6 koin itu hanya untuk di grup. Tapi nggak apa-apa sekali-kali lah ya, di grup juga lagi pada cuan tuh. Kalau kita ngeliat dari chart Ethereum pada saat ini itu Ethereum ngetes nih 2000 dolar. Di grup saya juga ngejelasin ya tentang Ethereum. Saya juga kebetulan ada entry di 1760-an. Itu ada di grup update tanggal 5 April. Kita putar nih supaya ngeliat contoh apa sih yang ada di grup. Ini masih stay strong, supportnya itu di entry saya. Mungkin teman-teman di sini yang ikut masuk juga ya. 1760 sampai 1770 saya udah masuk beli Ethereum, itu saya share juga. Bitcoinnya masih ditahan, sekaligus Bitcoin dominance-nya makin turun. Jadi Ethereum naik nih. Ini nggak terlalu banyak zona transaksi ya, dari range 1760 sampai ke 2000 dolar. Sekarang itu memang ada resistance, tapi resistensinya nggak terlalu besar nih. Paling ada resistensi itu nanti di 1900 dolar sampai 1915. Jadi ini akan sangat mungkin untuk masuk ke area sana sebelum terjadi koreksi dan ngetes lagi ke 2000 dolar kalau teman-teman mau beli. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita ngelihat ke chart Ethereum sekarang, gambarannya itu kurang lebih mirip banget ya. Ethereum ngetes ke area resistance, ada penolakan, koreksi sedikit, lalu naik ke 2000 dolar. Itu sama yang saya gambarkan di tanggal 5 April nih. Tes area resistance, koreksi, lalu mantul lagi ke 2000 dolar. Asik loh kalau di grup dikasih tahu begitu. Sekaligus saya sharing entry juga. Di Ethereum sekarang ini merupakan area big resistance 2000 dolar. Tapi di sini kita ngeliat dorongan buyer itu masih banyak banget. Artinya setelah Shapella upgrade malah justru banyak nih buyer. Padahal Ethereum itu kan kebanyakan di unlock ya. Kalau ditakut-takutin dari ya seperti itu akan ngejual. Berita banyak orang yang average-nya stacking pada 3000 dolar itu baru rilis 2 jam lalu nih. Kemarin di grup saya udah sharing duluan justru. Karena daripada kita ngelihat news, lebih baik kita ngeliat dari on-chain datanya aja langsung kan. Asik deh kalau teman-teman join di grup. Udah terima beres aja. Kita balik lagi ke price action teknikalnya Ethereum. 2000 dolarnya Ethereum ini merupakan big psychological number-nya. Di 2021 ini juga ngasih rejection yang cukup drastis. Pada kala itu Ethereum saat bull run turun 35% nih dalam 1 minggu setelah ngetes 2000 dolar. Lalu saat bull run di bulan Aprilnya itu Ethereum ketahan tuh di 2000 dolar, di bulan Mei dan Juli juga ketahan di 2000 dolar. Lalu belakangan di tahun 2022 bulan Agustus itu juga Ethereum ada rally kencang, ketahan juga tuh di 2000 dolar dan ngasih penolakan yang cukup dalam. Kurang lebih pada kala itu sekitar 2 minggu ya, penurunan Ethereum itu sekitar 30%-an sejak ngetes 2000 dolar. Sekarang Ethereum kembali lagi nih ke 2000 dolar. Anak kecil yang belajar technical analysis lebih dari 5 menit seharusnya juga tahu tentang level keramat ini. Ada sebuah istilah di kalangan analis yang dinamakan buy the rumor, sell the news. Beritanya lagi bagus-bagus banget nih. Dan secara teknikal itu Ether lagi di area resistance. Ini merupakan resistance yang cukup besar. Jadi nggak ada salahnya bagi yang udah profit ngurangin posisi jika tidak ingin menutup sepenuhnya. For your info, ini bukan financial advice. Jadi disclaimer, segala keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Seenggaknya nanti juga kita akan dapat nih harga yang lebih bagus saat Ethereum udah clear. Clearnya itu seperti apa ya? Entah itu antara breakout lebih dari 2000 dolar dan stay di atasnya, atau justru malah ada koreksi ke support-support berikutnya. Itu kan jauh lebih clear ya. Nggak bisa kan kalau kita beli di area resistance.
Kalau masih ngotot beli ya silahkan aja. Karena ya harganya bisa aja naik lagi. Apalagi newsnya lagi bagus banget bagi yang suka trading berdasarkan news tuh ya. Dan momentumnya juga masih kuat banget nih. Candle hijau daily hampir full. Kalau mau coba-coba ya silahkan. It's your own decision. Di area $2.000 sampai ke 1.780 itu merupakan area yang bisa dibilang nggak terlalu banyak hambatan. Jadi harganya bisa sangat cepat untuk bergerak di range area tersebut. Mungkin beberapa ngelihat ini sebagai rising wedge yang merupakan pattern bearish. Tapi pattern itu juga harus didukung dari momentum indikatornya. Di sini kita ngelihat momentumnya itu masih naik, bisa dikatakan bearish divergence-nya invalid, atau justru malah nggak membuat bearish divergence. Upside momentum itu masih ada. Jika terjadi one last push ya, kita bisa ngelihat Ethereum itu ngetes nih ke range 2100 sampai 2150. Ini bisa dikatakan kalau sampai ke area tersebut, Ethereum itu mengikuti pergerakannya Bitcoin. Kalau kita ngeliat dari Bitcoin itu kan lagi di atasnya ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Ethereum, keadaan Bitcoin itu lagi di atas ini nih. Karena Bitcoin dominasinya lagi tinggi, jadi pada saat ini leading indikatornya adalah Bitcoin. Bagusnya lagi walaupun Bitcoin dominasi naik, kalau kita bandingkan Ethereum berbanding Bitcoin, Ethereum itu makin naik juga. Jadi masih sangat mungkin Ethereum juga akan ngejar seperti keadaan Bitcoin. Jadi seperti itu ya, saya ngasih pandangannya. Keputusan itu kan ada di tangan masing-masing ya. Kalau untuk sharing entry, saya hanya share ke grup member Cuan Kripto. Di update terakhir tanggal 12 April, saya juga ada sharing entry Matic. Ini penambahan posisi ya, sebelumnya itu kita entry dari bawah sini dan profitnya itu lumayan banget loh untuk Matic. Ethereum juga sama, pada kala drop sampai ke 1400 saya juga beli. Tapi untuk update terakhir itu saya kasih cuplikannya ya. Contohnya seperti ini, saya sharing entry di grup. Saya mau masuk lagi nih, genapin jadi 20% itu di sekitar 1,08 sampai 1,09 ini di entry saya yang pertama. Jadi mungkin untuk persiapan alt. Nah, seperti itu ya. Dan juga Matic kita lagi untung tuh. Kemarin dropnya cuma ngetes entry saya yang saya kotakin merah tuh, cuma pick up order lalu naik lagi nih. Dari last entry aja udah untung hampir 5%. Jadi buat apa sih kalian pelit untuk edukasi diri sendiri? Ini tuh grup berbayar tapi murah banget, recehan deh, nggak sebanding sama edukasi yang dapat dan juga aset teman-teman sekalian. Lebih murah teman-teman masuk ke grup daripada beli es teh manis perharinya, receh banget kan? Jauh lebih mahal buat teman-teman perokok deh yang beli sebungkus perharinya. Bisa menyelamatkan aset sekaligus dapat edukasi dan cuan juga. Buat yang mau dapat free membership, komen juga videonya. Yang nonton sampai sini saya minta komen. Lebih baik kita bahas fundamental atau teknikal atau malah keduanya. Jadi banyak tuh ya saya minta komennya. Tapi nggak apa-apa deh, biar saya ngeliat yang nonton sampai sini tuh ada berapa. Kalau yang cuma nonton sampai tengah kan beda tuh komennya. Kurang lebih seperti itu ya. Buat yang mau dapat free membership, teman-teman komen videonya, nanti di akhir bulan saya akan adakan undian untuk 2 orang pemenang. Tapi buat teman-teman yang mau langsung join, caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau ngasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan Kripto, cuan terus.